Halo warga bola semua, video kali ini kita akan bikin prediksi versinya penonton bola untuk pertandingan yang akan berlangsung antara Inter Milan yang akan menjamu tamunya Barcelona pada leg kedua Liga Champions di Stadion San Siro, markas dari Inter Milan. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan nantinya? Bagaimana pertandingan akan berlangsung? Dan apakah pertandingan akan menarik untuk ditonton atau tidak? Kita akan bahas dalam video kali ini. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan membuat sedikit prediksi versinya penonton bola tentunya. Bukan versinya pandit atau pengamat sepak bola. Untuk pertandingan yang akan berlangsung pada leg kedua Liga Champions antara Inter Milan yang akan menjamu tamunya Barcelona di Stadion San Siro. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di leg pertama kemarin, bermain di markas Barcelona, El Stadio Olímpic Luis Company. Pertandingan berakhir dengan skor imbang, 3-3. Inter Milan sempat unggul 2-0 di babak pertama, namun sayangnya keunggulan tersebut tidak mampu bertahan lama dan mampu diimbangi oleh pemain-pemain Barcelona yang bermain dengan agresif dan menguasai seluruh jalannya pertandingan. Nah, lalu bagaimana pertandingan akan berlangsung pada leg kedua kali ini yang bermain di markasnya Inter San Siro? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui dulu kelemahan kedua tim. Apa sih kelemahan kedua tim itu? Nah, dari sisi Barcelona sendiri, berkaca pada leg pertama kemarin, Barcelona memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, secara fisik, mereka kalah dari pemain-pemain Inter Milan yang bertubuh gempal dan menguasai body. Jadi, secara duel, pemain-pemain Inter lebih unggul. Nah, itu kelemahan dari pemain-pemain Barcelona di leg pertama. Setelah itu juga, kelemahan dari Barcelona adalah memiliki garis pertahanan yang cukup tinggi yang diterapkan oleh pelatihnya, Hansi Flick. Namun sayangnya, itu belum mampu dimainkan secara baik oleh pemain-pemain Barcelona sendiri, terutama pemain-pemain belakangnya. Oleh karena itu, mudah sekali untuk pemain-pemain Inter menusuk ke garis pertahanan dari Barcelona. Nah, untung saja, gol terakhir itu dianulir oleh wasit karena offside. Jika tidak offside, maka itu adalah salah satu efek dari kelemahan Barcelona yang menerapkan garis pertahanannya terlalu tinggi. Yang mana tidak ada salahnya sebenarnya. Dengan gaya permainan seperti itu, wajar-wajar saja Hansi Flick menerapkan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Namun sayangnya, garis pertahanan tinggi tersebut belum mampu dimainkan secara baik oleh pemain-pemain Barcelona, terutama oleh pemain-pemain belakangnya. Nah, kita kembali ke Inter Milan. Apa sih kelemahan Inter Milan? Inter Milan memiliki kelemahan yaitu pemain-pemainnya secara stamina kurang bagus untuk dan tidak dapat bermain selama 90 menit dengan stamina yang fresh tentunya. Karena pemain-pemain Inter Milan rata-rata umurnya jauh di atas pemain-pemainnya Barcelona. Yang otomatis secara stamina mereka kalah dari pemain-pemain Barcelona gitu. Nah, kelemahan lainnya, Inter Milan walaupun memiliki tubuh yang gempal, tubuh yang besar-besar dan secara duel mereka bagus, namun sayangnya secara skill individu pemain mereka jauh dari pemain-pemain mudanya Barcelona. Dan mereka cenderung tidak mampu menguasai bola dengan baik atau berlama-lama dengan bola. Tidak mampu bermain berlama-lama dengan bola. Nah, oleh karena itu, itulah kelemahan dari Inter Milan. Nah, apakah anak-anak asuh dari Inzaghi ini mampu mengubah strategi mereka, memanfaatkan, menjadikan kelemahan sebagai keunggulan mereka, mengisi atau mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut? Nah, ini menjadi PR nantinya pada leg kedua nanti, gitu, bermain di Stadion San Siro. Nah, kelebihan dari Inter Milan sendiri adalah memiliki pemain-pemain yang bertubuh jangkung, sehingga duel-duel mereka selalu kuasai. Otomatis secara pertahanan mereka sangat bagus. Dan Inzaghi melihat itu sebagai kelebihan, sehingga 2 gol kemarin di leg pertama mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Inter Milan.
karena keunggulan tersebut, keunggulan dari segi fisik tersebut. Nah, kelebihan dari pemain Barcelona memiliki skill individu yang tinggi, mampu dan selalu menguasai pertandingan. Dalam setiap pertandingan Barcelona, pemain-pemain Barcelona mampu dan selalu bisa untuk menguasai jalannya seluruh pertandingan dan mampu menguasai bola dengan baik. Inilah kelebihan dari Barcelona dan kelebihan dari Inter Milan. Inter Milan sendiri mampu memanfaatkan postur tubuhnya, postur tubuh pemain-pemainnya. Nah, pada leg kedua ini, menurut saya, ya, Inter Milan harus bermain lebih agresif karena bermain di kandangnya sendiri untuk mendapatkan gol-gol cepat. Karena secara stamina, walaupun secara fisik mereka diungguli dengan pemain-pemain yang jangkung, bertubuh tinggi, tapi secara stamina mereka kalah dari pemain-pemain Barcelona, yang otomatis mereka harus melihat kelemahan tersebut dan mengejar gol-gol cepat seperti yang dilakukan di leg pertama kemarin. Nah, jika itu terjadi, maka menurut prediksi saya, ya bisa jadi Inter bisa lolos pada pertandingan kali ini. Tapi jika anak-anak asuh Inzaghi tidak mampu memanfaatkan hal tersebut, tidak mampu mendapatkan gol-gol secara cepat, ya bisa jadi Barcelona bisa membantai Inter Milan di kandangnya sendiri. Nah, pada pertandingan kali ini menariknya, Balde katanya sudah bisa dimainkan pemain dari Barcelona, dan Lewandowski sudah bisa dimainkan juga. Otomatis yang akan dikorbankan adalah Ferran Torres dan Konde di lini belakang. Konde mungkin akan digantikan dengan Balde dan Ferran Torres akan digantikan dengan Lewandowski untuk mengimbangi kekuatan fisik dari pemain-pemain Inter yang bertubuh tinggi gitu. Sehingga dengan adanya Lewandowski bisa mampu mengimbangi kekuatan fisik dari pemain-pemain Inter Milan yang bertubuh jangkung semua itu. Nah, dari Inter Milan itu sendiri, ya, dari Inter Milan, menurut saya harusnya Inter Milan bisa memanfaatkan momen ini karena bermain di kandang sendiri. Selain bermain di kandang sendiri, Inter Milan pun diunggulkan dengan pemain-pemainnya yang bertubuh jangkung. Nah, oleh karena itu, harusnya anak-anak asuh Inzaghi bisa bermain lebih agresif kali ini. Tapi tentunya tidak melupakan lini pertahanan. Dan juga bermain agresif untuk Inter Milan itu penting di menit-menit awal, harusnya dilakukan di menit-menit awal. Dan setelah mereka mendapatkan gol, mungkin saja mereka bisa bertahan ala Itali gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pertandingan kali ini. Jika mereka berani melakukan itu di menit-menit awal, ya maka bisa dipastikan dan Inter Milan pun harusnya bisa memanfaatkan garis pertahanan tinggi yang diterapkan oleh Barcelona. Ya, walaupun sering-sering offset, ya tidak apa-apalah. Itu pun bisa mengulur-ngulur waktu gitu. Tapi harusnya Inzaghi bisa memanfaatkan garis pertahanan tinggi yang diterapkan oleh Barcelona menjadi bumerang buat Barcelona itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan kemenangan untuk Inter Milan. Nah, itu menurut prediksi saya. Nah, bagaimana pertandingan akan berlangsung? Ya harusnya pertandingan kali ini menarik untuk ditonton karena hasil leg pertama sebelumnya draw dan kedua tim sangat membutuhkan kemenangan, terutama Inter yang harusnya membutuhkan kemenangan di 90 menit tanpa perlu extra time, tanpa perlu penalti. Karena jika extra time atau penalti, fisik pemain-pemain Inter Milan pastinya akan menurun karena umur-umur dari pemain Inter Milan sendiri pun ya jauh di atasnya pemain-pemain Barcelona. Pemain Barcelona mampu bermain di
90 menit full, bahkan extra time dengan kekuatan-kekuatan pemain mudanya. Gitu. Namun Inter Milan sendiri tidak mampu bermain gitu. Mungkin ya fisiknya pasti akan menurun gitu. Jadi harusnya Inter Milan mengejar gol di menit-menit awal untuk bisa mempertahankan dan menghasilkan kemenangan buat Inter Milan sendiri. Sementara Barcelona sudah pasti di pertandingan ini akan menguasai kembali seluruh jalannya pertandingan. Ya, seperti khasnya Barcelona lah gitu. Akan menguasai seluruh jalannya pertandingan, tapi apakah dia mampu menembus pertahanan Inter Milan? Nah, itu akan menjadi pertanyaan tersendiri. Dan saya rasa jika Barcelona masih fokus, masih hanya menumpukan kekuatannya pada Lamine Yamal, maka bisa jadi Barcelona kali ini ya akan tumpul di lini depannya begitu. Karena Lamine Yamal pasti akan dijaga ketat, dijaga khusus kali ini begitu. Nah, jika itu terjadi, maka bisa jadi lini depan Barcelona kali ini akan tumpul jika kekuatan mereka hanya berfokus pada Lamine Yamal. Walaupun ya Lamine Yamal masih selicin belut gitu ya. Tapi harusnya ada opsi-opsi pemain lain yang bisa menjadi target untuk menghasilkan gol gitu. Jadi kali ini Barcelona diunggulkan dengan fisik pemainnya yang diisi dengan pemain-pemain muda, sementara Inter Milan juga diungguli dengan pemain-pemain jangkungnya. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Menurut prediksi saya sih harusnya Inter bisa memenangkan pertandingan kali ini dan bisa lolos ke final Liga Champions. Gitu ya. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, warga bola.